adik-adik, sekarang kita akan membahas soal IPA terpadu, tepatnya terkait dengan tanah. Nah, ditanyakan permasalahan dari tanah gambut itu apa sih? Nah, untuk menjawab soal ini, adik-adik perlu mempelajari jenis-jenis tanah. Jadi kita harus pelajari jenis-jenis tanah. Oke, kakak jelaskan sedikit ya. Jadi, tanah gambut itu adalah lapisan tanah yang mengandung banyak zat organik dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Nah, bahan organik yang menyusun tanah gambut adalah sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Jadi intinya adalah tanah gambut itu lapisan tanah mengandung banyak zat organik dengan ketebalan 50 cm. Nah, misalnya ini tanah ya. Nah, tanah organik itu tebal banget ternyata ya. 50 cm. Nah, kemudian karena lahan gambut banyak kita jumpai ya di rawa belakang atau daerah cekungan yang drainasenya buruk. Drainase buruk itu artinya pengairannya itu buruk. Gambut sendiri terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob, dan atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. Nah, pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik, yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi dan transportasi. Berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral yang pada umumnya merupakan proses pedogenik. Jadi nama proses pembentukannya ini adalah proses geogenik. Geogenik. Nama proses dari pembentukan tanah gambut. Nah, jadi proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman empat yang mati dan melampuk secara bertahap membentuk lapisan yang kemudian menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dengan substratum atau lapisan di bawahnya, berupa tanah mineral. Nah, tanaman berikutnya tumbuh pada bagian yang lebih tengah dari danau dangkal ini dan secara membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga danau tersebut menjadi penuh. Bagian gambut yang tumbuh mengisi danau dangkal tersebut disebut dengan gambut topogen karena proses pembentukannya disebabkan oleh topografi daerah cekungan. Gambut topogen biasanya relatif subur. Nah, relatif subur ini biasanya namanya adalah eutrofik ya. Nah, daerah topogen, gambut topogen biasanya relatif subur atau disebut dengan eutrofik karena adanya pengaruh tanah mineral. Bahkan pada waktu tertentu, misalnya jika ada banjir besar, terjadi pengkayaan mineral yang menambah kesuburan gambut tersebut. Jadi, permasalahan dari tanah gambut sendiri adalah yaitu apakah tidak adanya mikroorganisme tanah. Apakah masalahnya itu? Sebenarnya tidak ya, karena tadi kita tahu bahwa banyak zat organik yang terdapat di dalam tanah yang memiliki ketebalan 50 cm itu. Berarti kan mikroorganismenya banyak ya kalau misalnya di sana banyak zat organik. Terus, apakah di tanah gambut tidak adanya kandungan air? Apakah benar seperti itu? Nah, ternyata tidak ya. Karena bagian gambut itu tumbuh mengisi danau dangkal. Nah, yang disebut dengan gambut topogen ya tadi ya, yang biasanya relatif subur karena adanya pengaruh tanah mineral. Berarti emang banyak mineralnya. Terus yang kalau pilihan D, ketersediaannya kandungan mineral di dalam tanah. Apakah itu menjadi masalah? Enggak ya, karena memang di tanah gambut itu sendiri banyak mineralnya. Berarti yang menjadi masalah adalah B, ketidaktersediaannya kandungan udara di dalam tanah. Itu adalah permasalahan dari tanah gambut.